Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa kembali di vlog saya. Pada kesempatan kedua kali ini saya akan ngasih tahu ataupun hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa yang mana sudah beberapa hari ini tidak diperbolehkan untuk keluar, yang mungkin sahabat kita sudah paham dan sudah tahu apa yang sudah terjadi entah itu di Indonesia ataupun di Arab Saudi. Namun sebelum kita lanjut, saya doakan untuk sahabat kita semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah ini ataupun yang dikenal dengan virus corona ini. Ada sedikit ataupun ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan karena sahabat kita ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa ya. Jadi seperti apa situasinya kalau misalkan tinggal di rumah, apakah jenuh ataupun memang sudah sangat bosan sekali tinggal di rumah. Jadi saya sedikit berbicara ataupun sedikit ngobrol-ngobrol tentang hal seperti itu. Namun sebelum kita lanjut, ada hal yang ingin saya sampaikan khususnya dalam menangani COVID-19 yang sudah menyebar luas di kalangan negara, khususnya di Indonesia dan di Saudi Arabia, dan sudah tersebar luas juga di Malaysia ya. Jadi saya doakan dari tanah haram Makkatul Mukarramah semoga diberikan kesabaran dan semoga dijauhi dari wabah ini, dan semoga penyakit ini ataupun COVID-19 ini semoga cepat berlalu, apalagi sekarang sudah mulai hampir memasuki bulan Ramadan. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi saya lanjut, ada beberapa perihal gimana caranya untuk menangani tentang COVID-19 ataupun yang dikenal dengan virus corona ini. Ya jangan terlalu begitu serius ya, untuk menontonnya jangan terlalu begitu serius, sambil ambil headset dan sambil tenangkan aja dulu hatinya sebelum lanjut ke videonya ataupun sebelum lanjut menonton video ini. Jadi mungkin kita bisa menikmati ya, ada beberapa orang yang mungkin sadar akan dirinya tentang COVID-19 ataupun yang disebut dengan virus ini ya. Jadi mungkin sudah jenuh sekali ya, sangat jenuh sekali, apalagi yang sudah setiap harinya itu sudah terbiasa kerja ataupun sudah keluar kota ataupun sudah ya setidaknya sudah kerja gitu ya. Jadi apalagi pas sekarang kita disuruh jalan satu-satunya harus tinggal di rumah ataupun stay at home untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita nanya hal-hal seperti itu, apakah kita jenuh ataupun bosan? Jadi jelas bosan. Jadi jelas bosan dan sangat membosankan malah ya. Apalagi yang ada di negaranya orang seperti kami, jadi sangat bosan sekali. Namun harus gimana lagi ya? Jadi kita harus mengambil hikmah, atau kita harus benar-benar menikmati seperti itu. Jadi sahabat ulah dimanapun Anda berada, jadi kita hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja. Jadi seperti inilah situasi saya ketika saya berada di tempat tinggal saya yang memang sudah dianjurkan oleh dokter untuk stay at home ya, atau tinggal di rumah. Jadi sudah beberapa hari ini sudah tinggal di rumah dan sangat jenuh sekali dan sangat bosan sekali tinggal di rumah. Jadi sedikit menghibur ataupun sedikit menghibur terhadap diri kita sendiri khususnya. Jadi sahabat pilah dimanapun Anda berada, jadi tentang COVID-19 ini, jadi kita harus benar-benar intinya jangan husnuzon ya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus benar-benar husnuzon ataupun baik sangka lah. Kita mengambil hikmah. Jadi kalau kita bingung, kita ingin mengambil hikmah dari segi apanya gitu loh. Jadi kita harus mengambil hikmah dari segi apanya. Mungkin kita masih simpang siur ya. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang mengira bahwasanya ini adalah suatu bencana yang memang
benar-benar terhadap orang yang memang benar-benar mempunyai dosa besar ataupun hal seperti itu, jadi saya kembalikan terhadap sahabat pillah. Jadi kalau menurut saya ini hanya sekedar renungan saja ya, ataupun obrolan-obrolan saja ya. Jadi untuk sahabat pillah, ini benar-benar ini adalah murni kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah pasti ada hikmahnya, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Namun sebelum kita lanjut ya, saya semata-mata tidak ingin, bukan ingin menggurui terhadap sahabat pillah. Ini hanya sekedar obrolan biasa ya, untuk saling menghibur tentunya, agar kita di dalam kamar ataupun di dalam rumah itu tidak jenuh. Untuk menangani COVID-19 tersebut itu kita tetap harus benar-benar mengikuti anjuran dari dokter ya. Jadi sudah beberapa negara sudah tidak diperbolehkan untuk keluar, khususnya di negara Saudi Arabia yang sekarang sudah beberapa minggu ini tidak diperbolehkan untuk keluar ya. Jadi ya harus benar-benar di rumah. Dan sekarang info terbarunya untuk di Saudi Arabia ini, di Mekah khususnya, itu sudah ada beberapa tempat yang memang sudah tidak diperbolehkan untuk keluar 24 jam. Dan kebetulan alhamdulillah di tempat tinggal saya ini masih diberikan kesempatan ya. Jadi tidak 24 jam. Jadi seperti biasanya dari kemarin dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Bahkan ada beberapa tempat seperti halnya di Rispala itu sekarang sudah tidak diperbolehkan untuk keluar 24 jam. Maksudnya keluar itu dikarenakan di sana itu mungkin zona merah ya, ataupun sudah rawan lah di sana, ramai juga ya di sana. Jadi mungkin oleh dari pemerintah itu sudah dipantau bahwasanya di sana tuh lebih banyak masyarakatnya dibandingkan tempat-tempat lain. Terus seperti apa yang saya sebutkan tadi, untuk penanganan COVID-19 tersebut kita harus benar-benar sadar bahwasanya ini adalah suatu kehendak Allah ya. Jadi kita harus benar-benar menyikapinya tuh harus benar-benar husnuzon. Kita jangan panik ya, kita jangan panik. Apalagi kita khususnya di Indonesia ya, kita jangan benar-benar panik. Kita harus benar-benar tenang. Kita kalau misalkan kita bisa, apalagi yang khusus tim medis ya, dan mungkin kita tidak bisa membantu mereka ataupun tidak bisa membantu beliau, jadi kita harus benar-benar membantu juga. Dengan apa ataupun dengan cara apa, kita harus mengikuti anjuran beliau ataupun anjuran dari dokter bahwasanya kita tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Itu pun juga merupakan membantu terhadap jalan kita, tentunya seperti itu. Jadi mungkin kalau kita melihat medis ya, tim medis mungkin Masya Allah luar biasa. Itu sekarang kayak mau berperang banget ya, harus memakai alat-alat yang sekiranya itu sangat mengganggu banget terhadap tim medis ya. Namun harus gimana lagi, kita harus benar-benar berdoa terhadap beliau, semoga beliau atau khususnya tim medis yang menangani di rumah sakit tertentu ya, mungkin kita harus benar-benar berdoa untuk keselamatan beliau. Dan perlu diingatkan untuk sahabat pillah, sekali lagi ini hanya sekedar obrolan biasa ya, bukan untuk menggurui terhadap sahabat pillah untuk menangani COVID-19. Jadi seperti inilah ya, untuk menghibur diri. Jadi seperti apa yang saya sebutkan tadi, kita harus benar-benar sadar bahwasanya ini adalah ketentuan Allah ataupun kehendak Allah. Kita harus benar-benar berdoa dan berikhtiar. Jadi tinggal bagaimana cara kita menyikapinya saja. Jadi kalau misalnya kita, insya Allah kalau misalnya kita dibuat panik ataupun dibuat susah juga, kita nggak ada faedahnya juga. Jadi kita harus benar-benar menerima bahwasanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat pillah dimanapun Anda berada, tetap saya doakan dari tanah haram dan kabupaten Mukarramah, khususnya sahabat pillah, semoga sahabat pillah selalu diberikan kesehatan tentunya, dan semoga diberikan kesehatan dan semoga dijauhi dari wabah ini ataupun dari penyakit ini. Amin ya Allah. Dan ada beberapa perihal yang juga saya ingin sampaikan mengenai di sini ya. Di sini pun sudah banyak yang sudah terkena juga ya, Namun di sini pun juga aktif ataupun sangat aktif sekali untuk penanganan COVID-19 tersebut. Jadi sudah sangat dipantau sekali di mana tempat-tempat yang sangat rawan sekali
ataupun yang sangat ramai sekali itu sudah ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia bahwasanya tempat-tempat seperti itu sudah 24 jam tidak digunakan untuk sholat. Jadi seperti itulah. Dan sahabat pilih jangan sampai intinya menghibur dirilah di rumahnya. Jadi kita bisa mengambil hikmah. Mungkin Allah memberikan cobaan seperti ini, ataupun entah ini cobaan ataupun teguran terhadap kita ya. Jadi wallahu alam juga, intinya kita harus benar-benar mengambil hikmah. Hikmahnya seperti apa? Jadi mungkin kalau misalkan sahabat pilih dulu, entah itu yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah beristri ataupun yang sudah beranak, mungkin dari dulu itu sudah sangat cinta terhadap pekerjaan ataupun urusan dunia yang mungkin masih belum sempat stay lama dengan keluarga ataupun dengan anak, yang istri paginya keluar untuk kerja, terus pulangnya malam suami pun juga tidur, ataupun justru sebaliknya juga suami keluar pagi pulangnya istri sudah tidur, dan itu masih belum sempat untuk bertemu juga dengan anak ataupun istri. Jadi sekarang kita bisa mengambil hikmah, karena mungkin sebaik-baik tempat itu adalah di rumah, karena rumah itu adalah surga. Jadi mungkin kita bisa mengambil hikmah tersebut. Jadi kita benar-benar bermuhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya ini ada teguran, setidaknya kita harus benar-benar bertanya terhadap diri kita sendiri. Mungkin kalau misalnya dulu kita membuat ataupun berperilaku yang kurang baik, dan sekarang kita harus benar-benar ada perubahan lah tentunya seperti itu. Ini hanya sekedar obrolan saja ya, jadi jangan terlalu tegang ataupun jangan terlalu serius juga. Kita hanya sharing saja sih ya, sharing saja ya. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, kita mungkin bisa mengambil hikmah bahwasanya kalau misalkan dulu kita jarang untuk berkumpul dengan anak ataupun dengan istri ataupun dengan suami, namun dengan adanya wabah ini kita mengambil hikmah, kita bisa berkumpul, kita juga bisa stay lama bermain dengan anak, bermain dengan istri. Ataupun kadang-kadang ada juga dengan adanya wabah ini, kadang-kadang kita sholatnya ataupun ibadahnya kita tuh lebih tenteram, lebih enak, lebih takut juga ya. Jadi kita mengambil hikmahnya tuh banyak sebetulnya. Cuma dikarenakan ya namanya juga manusia, siapa sih yang pasti takut lah hal seperti itu. Meskipun ya namanya juga iman ya, ada naik turunnya juga, ada naik turunnya juga. Jadi ya sambil lalu kita benar-benar bermuhasabah diri. Mungkin dari dulu kita ada hal-hal yang mungkin harus benar-benar diperbaiki terlebih dahulu, sehingga setelah adanya wabah ini kita bisa benar-benar mengambil hikmah sebaik-baik mungkin. Dan insya Allah mungkin Allah masih sayang ya, benar-benar Allah masih sayang, masih memberikan kesempatan terhadap kita, sehingga kita bisa benar-benar bertanya terhadap diri kita sendiri, apakah kita sudah lebih baik dari sebelumnya, mungkin seperti itu. Jadi ini hanya sekedar obrolan biasa sih sebetulnya. Jadi seperti inilah, jadi ini hanya sekedar obat untuk saya pribadi, agar kita tidak jenuh di dalam rumah dan tidak bosan juga di dalam rumah, sehingga kita bisa sharing di depan kamera, khususnya buat sahabat pilah. Ini adalah suatu bentuk rasa peduli saya terhadap sahabat pilah. Dimanapun sahabat pilah berada, kita harus benar-benar ingat tentunya terhadap saudara kita, apalagi dengan tim medis kita yang sudah berjuang di sana, yang sudah berlomba-lomba dan taruhannya nyawa, dan apalagi keluarganya itu sangat cinta terhadap beliau, yang mungkin sekarang sudah keluarganya itu sangat khawatir banget terhadap keluarganya yang sudah menangani COVID-19 tersebut. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita tidak bisa membantu dari segi fisik ataupun dari segi ekonomi tentunya untuk membantu masyarakat yang sudah kena COVID-19, ataupun yang sudah kita tidak bisa untuk membantu medis ataupun tim medis, setidaknya kita harus stay at home ataupun tinggal di rumah. Kita tetap berdoa, kita tetap husnuzon, kita jangan sampai suzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berdoa. Sebetulnya ini bukan semacam kayak harus penekanan gitu ya, harus stay di rumah ataupun harus gimana-gimana, tidak. Ini saya kembalikan terhadap sahabat pilah. Lakukan yang sekiranya sahabat pilah itu baik.
Jadi kalau kan supaya di rumah itu baik, silakan. Jadi setidaknya kita harus benar-benar sadar lah intinya, sadar menangani COVID-19 tersebut. Jadi seperti itulah ya. Jadi terus terus berkaitan dengan keberadaan di Saudi Arabia, ya di sini memang sudah sangat ketat sekali ya. Sudah beberapa tempat yang sudah tidak diperbolehkan untuk keluar. Tapi bagaimanapun saya pribadi pun juga saya sudah ada di daerah Makkahul Mukarramah, justru sangat rindu sekali terhadap kota Baitullah. Yang awalnya kita sudah sering tawaf ataupun sering mencium Ka'bah dan juga sebagainya, sekarang sudah tidak bisa ya, kita tidak bisa untuk mencium. Dan mungkin ini dijadikan pelajaran untuk sahabat Pillah yang masih belum hadir ke sini, khususnya buat sahabat Pillah yang sudah ada rencana untuk umroh, sekali lagi jangan ditunda-tunda ya. Jadi seperti inilah situasinya. Jadi kalau kita sudah Allah berkehendak untuk melarang kita untuk tidak diizinkan khususnya untuk hadir ke sini ataupun untuk bisa melaksanakan umroh, ya seperti inilah keadaannya. Jadi mumpung kalau misalkan ada kesempatan, kita sebaiknya ataupun kita melihat masa-masa yang masih belum kita sadari bahwasanya kalau dulu kita masih menyepelekan waktu, bahwasanya untuk tidak bisa berumrah ataupun sebagainya, kita benar-benar bermuhasabah diri dengan adanya wabah seperti itu. Jadi hanya sekedar obrolan saja. Ya mungkin sampai di sini dulu ya obrolan kita. Jadi jangan dibuat serius saja. Ini hanya sekedar penyampaian hati dari kota Makkahul Mukarramah untuk sahabat Pillah. Jadi mungkin ada sedikit pengen tahu tentang keberadaan di sini ataupun seperti apa yang sudah berlama-lama tinggal di dalam rumah dan tidak keluar. Ya seperti inilah. Setidaknya kita jangan buat stres juga. Kita harus benar-benar menghibur diri lah, istilahnya seperti itu. Jadi ini adalah bentuk menghibur diri khususnya buat sahabat Pillah dimanapun sahabat Pillah berada. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Insya Allah kita jumpa kembali di vlog-vlog selanjutnya ataupun di video selanjutnya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan di-share juga, di-like juga, dan mohon maaf kalau ada kata-kata ataupun sikap ya itu sedikit menyinggung terhadap sahabat Pillah ataupun ada kata-kata saya yang kurang sopan terhadap sahabat Pillah, mohon maaf, beribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.